Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mila Anggita dengan NPM 20030200024 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS mata kuliah manajemen resiko. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah manajemen resiko. Pertanyaan pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Jawabannya, penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit diantaranya yang pertama adalah aspek kualitatif. Terdiri dari siklus bisnis dan industri menurun, tingginya ketergantungan bahan baku dan pemasok, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya, reputasi shareholder tidak bagus, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Yang kedua adalah aspek kuantitatif. Di antaranya realisasi penjualan lebih rendah dibandingkan target, side streaming penggunaan kredit, harga jual produk debitur tidak kompetitif, terlalu ekspansif dan markup hanya biaya proyek. Contohnya, Bank A memberikan kredit perumahan debitur perorangan. Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki resiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional dan berikan contohnya. Jawabannya, penyebab kredit bermasalah dari aspek operasional diantaranya yang pertama, aplikasi kredit. Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit. Yang kedua adalah analisis kredit. Di antaranya, analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meriset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, dan resiko kredit tidak dimitigasi. Selanjutnya adalah pencari kredit. Dokumentasi kredit cacat hukum dan pencairan tanpa persetujuan otomatis. Selanjutnya adalah pemantauan kredit. Jaminan belum diasuransikan dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, contoh resiko operasional ialah kesalahan manusia. Dalam hal ini, resiko yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contohnya seperti kesalahan input data oleh karyawan. Kesalahan input data yang dilakukan oleh karyawan dapat menimbulkan resiko kerugian baik bagi perusahaan maupun pegawai serta nasabah itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 3 adalah bank perlu memahami konsep sebab, kejadian, serta akibat sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko-resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab, kejadian, dan akibat dan berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Jawabannya, pertama adalah penyebab atau cause. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun, sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contohnya, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan sebab lainnya. Kedua adalah kejadian atau event. Kejadian adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian, resiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya, contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung. Di antaranya menurunkan citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif, offline yang cukup lama dan sering. Yang selanjutnya adalah dampak atau efek. Berkurangnya nilai aset atau write-down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional, hilangnya hak kepemilikan, pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan,
ganti rugi atau restitution, pembayaran kepada pihak ketiga dalam bentuk pokok dan bunga sebagai pengganti, atau biaya dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Keputusan kewajiban hukum, pembayaran atau pengeluaran uang karena adanya denda, penalti, atau keputusan pengadilan. Atau regulatori seperti keputusan pengadilan, settlements, dan biaya-biaya hukum lainnya. Penalti, pajak, denda, atau biaya langsung sehubungan dengan adanya penalti lainnya seperti hilangnya izin usaha, kerusakan pada aktiva, pengurangan langsung pada nilai aset fisik termasuk sertifikat-sertifikat karena suatu keadaan darurat, bencana alam, atau kecelakaan. Contohnya mengenai ATM yang tidak berfungsi untuk melayani kepentingan nasabah. Keadaan ini dapat memberikan dampak reputasi bank menjadi rusak. Nasabah memindahkan dana pada bank lain. Utilisasi ATM menjadi tidak optimal karena nasabah bank berkurang dan sebagainya. Pertanyaan yang keempat adalah jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ke-7 kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing. Jawabannya, yang pertama adalah internal fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua adalah external fraud. Kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga adalah praktek ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenaga kerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat adalah pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan, atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, kerugian atas aset bisnis. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain, contoh kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang nomor 6 adalah gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang nomor 7 atau yang terakhir adalah eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan atau vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau akunting, termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Pertanyaan kelima adalah, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Jawabannya, prinsip GCG dikenal dengan istilah tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Yang pertama adalah transparansi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua adalah accountability, kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga adalah responsibility, kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat adalah independensi, perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Yang kelima dan yang terakhir adalah fairness, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan atau stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Contohnya, di sini saya mengambil penerapan GCG pada perusahaan Bio Farma. Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Bio Farma memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance oleh Bio Farma. Sejalan dengan komitmen Bio Farma untuk menerapkan GCG secara konsisten dan terus-menerus, Bio Farma sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antaranya filosofi lain, visi, misi, budaya perusahaan, peraturan perusahaan, panduan mengenai kode etik dan tanggung jawab profesional, serta berbagai standar prosedur operasional yang telah lama ditetapkan. Selain perangkat pendukung penerapan GCG tersebut, juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Bio Farma dan kondisi persaingan pasar domestik maupun global. Penerapan GCG oleh Bio Farma juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bio Farma. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi menyusun rencana strategi Bio Farma disesuaikan dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan, penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi internal Bio Farma, merupakan perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku. Beberapa pihak independen yang ditunjuk oleh Bio Farma untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi. Tata kelola perusahaan yang baik membangun GCG memerlukan komitmen, konsistensi, dan kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan, karyawan, pemegang saham, pemerintah, serta stakeholder lainnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.